Allah Ta'ala memiliki para kekasih atau waliullah dengan karomah yang dimilikinya. Waliullah berasal dari hambanya yang paling soleh dan taat. Karena itu, waliullah merupakan orang pilihan dengan kelebihannya, yang dikenal istilah karomah. Mereka selalu mencintai dan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka diberi karomah kemuliaan oleh Allah yang Maha Pengasih. Begitu pula dengan kisah karomah pengarsa Abah Anom radhiyallahu anhu. Berikut 7 kisah karomah Syekh Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Mursyid pastinya mengetahui hati semua muridnya. Dikisahkan seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Katanya sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya, bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dijazah atau ditalkin dzikir. Namun, tentu saja dalam benak Kiai Thohir kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya. Apalagi setelah ditalkin dzikir atau pengajaran zikir thariqah, ada suatu amanat dari Abah Anom, yakni ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di kompleks pesantren Suryalaya, sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbersit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tongsok goreng sangka kabatur, komoka guru sorangan mah, buat tewing teu kitu." Dalam bahasa Indonesia, jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru ruhani, mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju Allah sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya. Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukamil Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu kepada gurunya. Dan ternyata, di luar dugaan kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya. Dilanjut dengan kisah karomah Abah Anom yang kedua. Pada saat itu, Abah Anom menolong muridnya Ahwat yang akan diperkosa dari jarak jauh. Seorang Abdul telah meninggal. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongklang Selajambe Kabupaten Kuningan tampak masih segar, sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah, tampak terlihat masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas, tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut, sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun sesuatu yang beda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya, siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan. Di kota metropolitan, Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi lelaki yang sekujur, tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin, yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampe sehingga mampu berkelip dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun,
Perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November tahun 2005 niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Plumpang, Jakarta Utara, bersama dua orang temannya. Ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya. Menghadapi ancaman tersebut, keduanya lalu diikat lalu Abdul membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut dengan cara paksaan. Wanita itu sebut saja Sinta diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abad, Abad, Abbas, tolong saya, subhanallah," atas kehendaknya. Di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak terkulai lemas, dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak, dan 3 bulan kemudian, 2 orang temannya mati mengenaskan akibat burungnya membesar. Untunglah, Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Namun, kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah dan peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri, sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya, sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa." Baiklah, selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Abah, dan batu itu menjadi air. Subhanallah, kiai menguji lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadhunya Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa." Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah, kalau begitu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2, dan dengan izin Allah di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya di tangan Abah Anom sudah ada ketepel, dan ketepel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, kiai menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya, kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Kiai itu ditalkin di Sikir TKN. Setelah ditalkin, kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Cerita dilanjut ke karomah yang keempat. Daging berubah menjadi manusia. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul yang sekarang jadi penerus kemuraidan. Pangarsa Abah Anom. Beliau dulu salah satu wakil Talkin Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasanya terjadi pada seorang wanita. Namun istri Kiai Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang kiai akhirnya datang ke Suryalaya, ingin bertemu pangarsa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Help, sing jadi jelema." Dalam bahasa Indonesia, dia jadi manusia. Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah pangarsa Abah, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Subhanallah,
Kontan saja istri Kiai Maksum kaget dan langsung memeriksakan dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah. Dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun. Dengan izinnya, melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut ternyata berubah menjadi sesosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Sufi Firdaus. Idas panggilan anak ini hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa, Tajul Arifin Qoda Salohu Siroh, Abah Anom. Dilanjut dengan pangarsa Abah Anom yang kelima, karomah dan kesaktian Abah Anom. Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, lahir 1 Januari tahun 1915 di Suryalaya, Tasikmalaya. Ia anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau Abah Sepun, pendiri pesantren Suryalaya, sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan Tarikat Qadiriyah, Naksabandiyah TKN. Ia memasuki bangku sekolah dasar Fairfolk School di Ciamis pada usia 8 tahun. 5 tahun kemudian, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di kota yang sama. Usai Tsanawiyah, barulah ia belajar ilmu agama Islam. Secara lebih khusus di berbagai pesantren. Ia keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat seperti Pesantren Cicariang dan Pesantren Jambu Dwipa di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat dan usuluddin. Sedangkan di Pesantren Cirungas, ia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke Pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal ahli alat, jago silat dan ahli hikmat. Kegemarannya menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia relatif muda 18 tahun. Didukung dengan ketertarikannya pada dunia pesantren, telah mendorong ayahnya yang Nudengkot, Thariqat Qadiriyah, Naksabandiyah TKN, untuk mengajarinya zikir tekyan, sehingga ia menjadi wakil talqin ayahnya pada usia relatif muda. Mungkin sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Ia resmi menjadi mursyid pembimbing TKN di pesantren tasawuf itu sejak tahun 1950. Sebuah masa yang rawan dengan berbagai kekerasan bersenjata antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara DITE melawan TNI. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya pada kurun-kurun tertentu. Tegas Abah Anom tentang eksistensi tasawuf dalam ajaran Islam. Tasawuf yang dipahami Abah Anom bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariah karena mengutamakan dauk rasa. Menurutnya, sufi dan pengamal tarekat, karomah Abah Anom yang keenam. Dulu ada seorang Ikhwan Sohbah pada tahun 2004 kepada Abah Anom dan Abah Aus bersama Ikhwan Bandung Utara. Karomah Abah Anom buat visi. Keponakan Ikhwan yang masih berumur 6 tahun perempuan. Penyakit visi itu mengidap penyakit jantung dan hernia. Dibawa paman dan bibinya menghadap Abah, berharap dengan meminta doa kepada Abah Anom keponakannya bisa sembuh. Giliran anak tersebut menghadap Abah Anom. Anak tersebut dengan polosnya memohon ke Abah Anom, "Abah, visi pengen sembuh." Seketika itu, di saat Abah tawajuh, Abah pun langsung memandang anak tersebut dan tersenyum. Kemudian Abah menganggukkan kepalanya untuk anak tersebut dan oleh petugas air ditempelkan ke tangan kanan Abah. Tak lama, setelah meminta air dan doa, beberapa Ikhwan 13 orang dari Bandung langsung menuju pesantren Sirna Rasa atas petunjuk Kiai Haji Zesen sebelumnya. Sesampai depan madrasah Abah Aus, seolah-olah beliau sudah mengetahui akan kedatangan Ikhwan Bandung. Singkat cerita, paman dan bibi anak yang mengidap sakit tersebut menceritakan hal keponakannya kepada Abah Aus. Abah Aus bertanya, "Sudah dapat air dari Abah Anom?" "Sudah Bapak." "Ya sudah." Tidak lama kemudian, Abah Aus tawajuh dan berkata, "Barusan Abah Anom bilang, jantungnya jangan dioperasi, hernianya saja yang dioperasi." Alhamdulillah setelah perjalanan itu visi sembuh total tanpa operasi. Dokter menyatakan jantung dan hernia anak tersebut normal. Dan anak tersebut sekarang sudah menginjak dewasa, tidak lepas dari zikir. Hasil bimbingan paman dan bibinya. Sejak dari usia 6 tahun suka dibawa manakib, zikir dan khotaman. Alhamdulillah karomah Abah Anom dan Abah Aus. Karomah Abah Anom yang 7.
Kisah nyata ini datang pada murid Pangarsa Abah tahun 1990. Pada suatu ketika Haji Tobat silaturahmi ke tempat Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya untuk meminta doa sekaligus berkah. Haji Tobat punya mimpi ingin bangun rumah, padahal duitnya belum beliau punya. Hanya sebatas impian mereka semoga saja menjadi nyata sebagai wasilah. Tatkala Haji Tobat bicara ke Abah Anom tentang maksud ia ingin punya rumah, tiba-tiba Abah Anom bicara dengan suara lembut berisyarah karomah. Arti rumahnya yang dekat musholaya. Tanah yang belum jadi rumah Abah sudah bicara rumah. Isyarat dua jadi nyata kun fayakun jadilah. Abah bicara sambil duduk pada Haji Tobat. Padahal Abah Anom belum pernah ke sana. Benar saja posisi. Letak tanah Haji Tobat dekat mushola tua. Peninggalan pada era penjajahan Belanda. Penglihatan kasyaf Abah Anom diaminkan oleh Kiai Haji Jauhar Harun. Tanah yang dulunya kosong puluhan tahun kini sudah menjadi rumah keluarga idaman. Juga menjadi tempat pengajian Ikhwan TKN sekaligus menjadi pondok santri pengajian. Dengan menyebut nama Allah ucapan wali Allah menjadi nyata. Tanah kosong sudah menjadi rumah lantaran wasilah doa. Karomah Abah Anom radhiyallahu anhu. Wali-wali kasyaf zaman. Melihat yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat dengan cahaya tembus pandan dengan mata Allah yang maha penyayang. Haji Tobat atau Kiai Haji Jauhar Harun rumahnya jadi pendidikan Al-Quran. Untuk masyarakat yang belajar Islam sebagai sarana untuk pemberdayaan. Haji Jauhar Harun asli Cirebon, sekarang jadi wakil. Talkin Pangarsa Abah Aus Mursyid, TKN ke-38. Ahli zikir dan ahli kalam. Resah tak usahlah resah, jika tak punya rupiah. Datanglah ke para wali Allah minta doa cari berkah sinyal energikan mereka. Pusing tak usahlah pusing, jika hidup sendiri kebanting. Mendekatlah pada wali hening insya Allah pasti sinyalnya semeriwing. Hidupkan indah jadi bening. Gundah tak usahlah gundah kirimkan saja hadiah Al-Fatihah. Kepada para wali-wali Allah. Insya Allah hidup enak dan mudah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran. Surat Asy-Syura, ayat 4. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Di surat Asy-Syura, ayat 12. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang termaha kaya sudah melimpahkan rezekinya. Tuk kita lestarikan pancarkan bina sebagai asas manfaat tuk sesama. Barokallah. Semoga bermanfaat dan semoga semakin semangat istiqomah amaliyah mursyidnya.